Pemirsa setia Info Kursus, apa kabar? Senang sekali saya Alia bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyajikan informasi seputar dunia otomotif. Pemirsa yang ada di rumah, bersemangatkah untuk hari ini? Seperti saya yang sangat bersemangat untuk menemani pemirsa dalam pertemuan kita untuk mempelajari bagaimana sih dunia otomotif. Nah, di episode kali ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana sih cara memelihara sistem kemudi. Seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber yang pastinya akan memberikan informasi mengenai dunia otomotif dan temanya yaitu sistem kemudi. Maka jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Selamat siang Bapak. Senang sekali bertemu lagi ya Pak ya dengan Bapak siapa? Bapak Supriyono. Pasti pemirsa di rumah sudah tahu ya dengan narasumber kita yang satu ini. Dia yang sering memberikan informasi. Pak, nih pertemuan kita kali ini saya ingin tahu nih Pak, dan pemirsa di rumah juga pengen tahu, apa sih Pak fungsi sistem kemudi itu? Ya, jadi fungsi sistem kemudi itu adalah untuk mengendalikan kendaraan agar sesuai dengan arah yang kita mau. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk sistem kemudi, jadi dia harus bisa dipegang dengan nyaman, kemudian bisa jadi bisa dipegang dengan nyaman, kemudian enak dikendalikan. Jadi bagian-bagiannya terdiri dari, ini disebut dengan batang kemudi, ya ini batang kemudi, kemudian bagian bawahnya, ya, kita lihat ini adalah namanya kon atas, ya, kemudian yang bagian ini adalah kolom kemudi, nah sedangkan ini adalah poros utama dari kemudi. Kemudian di bagian bawah sini, bagian dalam itu disebut dengan kon bagian bawah atau bantalan bagian bawah. Ya Pak, ya. Ini adalah kon bagian bawah, ya, di mana kon bagian bawah itu mengikat bagian bawah dari poros utama kemudi. Kemudian kon ini, kedua kon atas dan bawah dipasang pada yang disebut dengan kolom kemudi yang disatukan dengan rangka dari sepeda motor. Nah, beberapa hal yang perlu ditekankan dalam sistem kemudi ini adalah bahwa untuk di sistem ini terdiri dari susunan bantalan, kemudian ada koknya. Nah di sini ada istilah yang namanya caster ya Pak ya. Oh iya, ya, itu caster. dia Pak. Saya sering dengar ya istilah tentang caster ya pemirsa yang ada di rumah. Ya. Juga pengen tahu itu caster itu apa sih Jadi Pak? gini, kemudi yang baik itu adalah pada saat kita lepas, roda ini akan cenderung bergerak lurus walaupun tidak dipegang. Jadi kalau misalnya kita lepas dalam posisi jalan kemudian kemudi itu berbelok sendiri, berarti casternya sudah tidak benar. Wah, jadi, seperti itu ya Pak ya? Jadi yang baik, kemudi yang baik itu harus cenderung ke posisi lurus walaupun tidak dipegang. Ya. Nah. Kemudian di sini juga nanti akan berpengaruh juga jadi terhadap kenyamanan atau kenyamanan dalam memegang kemudi, karena semakin ringan memegang kemudi maka kemudinya akan terasa nyaman oleh si pengendara. Iya. Saya juga sering dengar ya pemirsa istilah tentang trial. Itu trial itu tuh apa sih? Nah, sekarang gini, kita akan peragakan atau kita lihat di bagian ini. Ini di sini kita lihat ya. Ada titik di mana poros roda ini ya. Ini Bapak dulu Pak. Nah, 3, 2, 1 and action. Nah, Pak Supri, untuk istilah trial itu seperti jadi apa? Gini, kalau misalnya kita melihat suatu sudut ya, karena sistem kemudi itu kan dihubungkan ke shock breaker, kemudian di poros roda itu kalau kita tarik garis ke bawah itu tidak lurus atau tidak vertikal ya, tapi agak miring. Kemudian memasang poros rodanya juga tidak di tengah-tengah poros, tapi agak bergeser. Jadi nanti kalau itu kita ukur, kemudian ada jarak selisih antara pertemuan titik poros yang ada di lantai dengan kemudian dihubungkan dengan garis vertikal, kemudian ada jarak, itu yang namanya trial. Nah, semakin besar sudut casternya, maka nanti trialnya akan semakin kecil. Jadi saling berhubungan ya Pak ya? Seperti itu. Saya boleh nanti lihat ya Pak bagaimana cara memeliharanya tentang sistem pengemudi. Ya. Pengemudi. Nah, pemirsa. Boleh. Ya. Buat enak. Oke, saya 3, 2, 1 ya. Ya Pak, ada lagi kah sistem-sistem yang harus kita perhatikan? Ya, jadi kita mau jelaskan dulu bagian-bagiannya ya. Jadi sistem kemudi itu dibagi ada beberapa bagian. Yang pertama adalah batang kemudinya atau stang ya. Ini stang namanya.
Ya, kemudian di bawahnya ada poros, ya, ini ada poros kemudi. Kemudian di dalam sini nanti ada pengikat, ya, batang pengikat yang mengikatkan batang ini dengan porosnya. Kemudian agar si poros ini ya, jadi di bagian dalam ini ada pengikat tang atau holdernya yang ada di dalam ini. Kemudian ada poros utamanya, poros kemudi. Nah, agar poros ini dengan pengikat dengan rumahnya ini bisa bergerak bebas, itu di sini dipasang 2 buah bantalan yang disebut dengan kon, ya. Jadi isinya adalah bantalan peluru dengan tujuan untuk memperingan atau mempermudah pergerakan dari sistem kemudi ini. Nah, nanti di bagian bawahnya, ya, di bagian bawahnya langsung ke garpu depan yang dihubungkan dengan shock breaker, kemudian baru ke roda. Ada lagi nggak Pak penjelasan yang lebih detail lagi? Ya, jadi gini, ini batang kemudi ini terpasang pada atau ditambatkan pada batang kemudi bagian atas diikat menggunakan baut, ya. Kemudian nanti untuk ke bawahnya itu disebut dengan poros utama yang seperti penjelasan sebelumnya. Agar bisa bergerak bebas itu dibuat 2 buah bantalan, yaitu kon bagian atas kemudian dengan kon bagian bawah. Nah, bagian bawahnya lagi yang bergerak bebas tadi, ya, dihubungkan ke garpu yang dihubungkan dengan poros roda di bagian bawah, sehingga apabila batang kemudinya diputar, maka yang bagian bawah juga ikut berputar, tapi harus secara lembut dan tidak ada halangan. Seperti itu, Pak. Oke, Pak, Bapak, sekarang pancingan area ya. Yuk. 3, 2, 1, action. Pak, tadi saya sempat dengar mengenai kepala rangka. Bisa dijelaskan nggak Pak ada bagian-bagiannya? Ya, jadi gini, untuk bagian kemudi seperti sepeda motor ini biasanya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama berbentuk jenis tubular atau berupa pipa. Kemudian yang kedua jenis press steel, ya. Jadi kalau tubular itu bentuknya hanya pipa, 2 buah pipa, kemudian diikat di satu batang seperti yang kita lihat di motor-motor sport, ya. Kemudian kalau yang kedua model press steel itu dia berupa batang baja yang dipres. Biasanya di dalamnya nanti sekaligus dibuat untuk dudukan aksesoris yang berupa ada speedometer dan lampu-lampu. Itu yang model press steel. Jadi yang untuk bebek seperti ini biasanya yang bagian atas adalah model press steel. Press steel, ya Pak, ya? Tubular itu adalah untuk motor sport atau motor laki istilahnya. Jadi seperti itu. Nah, pemirsa, motor Anda berjeniskan apa nih untuk kepala rangkanya? Coba dicek deh. Dan jangan lupa dicatat karena setelah ini nih bakal ada lagi informasi-informasi dan peragaan yang menarik tetap di Info Kursus. Jadi ya, pemirsa Info Kursus masih setiakah di depan televisi Anda dan masih setiakah dengan buku catatan Anda? Karena di segmen ini kita akan melihat alat-alat apa saja sih yang diperlukan untuk memelihara dari sistem kemudi. Betul ya Pak ya? Ya. Boleh langsung ditunjukkan Pak? Ya, silakan. Ikuti kita. Ya, pemirsa setia Info Kursus masih dengan narasumber kita yaitu Bapak Supriyono yang akan menjelaskan nih kira-kira alat-alat apa saja sih yang dibutuhkan untuk merawat sistem kemudinya. Langsung aja deh Pak dijelaskan. Baik, sekarang kita persiapkan dulu satu set alat, ya, satu set alat. Kemudian tadi kita sudah melihat berapa ukuran baut yang ada di komponen kemudi. Nah, baru kita tentukan yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita ambil kunci ring, ya, kunci ring ukuran nomor 10, ya, nomor 10. Kemudian kunci ring nomor 12, ya, ini kunci ring nomor 12. Kemudian yang ketiga adalah kunci ring nomor 17, ya, nomor 17. Ini bentuknya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kunci ring nomor 22. Ini adalah kunci atau alat tangan standar yang kita perlukan untuk proses nanti pembongkaran ataupun pemasangannya. Kemudian kita memerlukan juga alat bantu lainnya. Yang pertama adalah ini obeng, ya, obeng pipih, ya, atau obeng min. Kemudian yang kedua
adalah obeng plus atau obeng kembang. Ya, kemudian ada kain lap, ya. Kain lap ini nanti karena sistem kemudi ini letaknya tertutup, ya, tertutup, tentu saja kalaupun kita mencuci, debu tidak nyampe terbersihkan oleh air karena di dalam. Nah, yang tak kalah pentingnya kita biasanya menggunakan cairan pembersih, ya, cairan pembersih untuk membantu membersihkan dari kotoran-kotoran, karena biasanya di sistem ini, di komponen sistem kemudi, di samping kotoran ada karat dan sebagainya, maka harus kita rontokkan dulu dengan cairan pembersih. Kemudian untuk membuka kon nanti kita memerlukan palu, kemudian obeng yang kepalanya dari besi untuk memukul atau mengendorkan penutup dari kon. Jadi itu yang perlu kita persiapkan. Kemudian nanti baru kita persiapkan untuk membuka seluruh cover yang ada di motor, baru nanti kita buka. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu pemirsa, sudah dicatatkan nama-nama dari alat-alat yang kita butuhkan untuk episode kali ini. Jangan kemana-mana karena kita nanti akan melihat bagaimana cara membongkar dari sistem mengemudinya ya Pak ya. Tetap di Info Kursus. Nah pemirsa, seperti yang tadi saya janjikan, di mana segmen ini kita akan melihat bagaimana sih caranya untuk merawat dan memelihara sistem kemudi. Masih bersama dengan narasumber saya, Bapak Supriyono ya Pak ya. Silahkan Pak. Ya, baik, para pemirsa semuanya, kita pertama sebelum menentukan apakah kemudi ini masih layak kita pakai atau harus melakukan perbaikan, kita harus melakukan pemeriksaan awal pada sistem kemudi. Yang paling sederhana, kita yang pertama kali adalah kita luruskan untuk posisi stang ini, ya. Pertama kita standar 2 dulu atau di stand seperti ini. Kemudian kita luruskan, ya. Langkah awalnya adalah kita gerakkan stang ini ke kiri dan ke kanan sambil dirasakan apakah ada kendala atau ada ganjalan yang menghalangi pergerakan bebas dari kemudi ini, ya. Kalau misalnya digerakkan kiri kanan masih terasa lembut dan tidak ada halangan, berarti kondisi bantalan peluru atau konnya masih bagus. Ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya, ini nanti kita akan lakukan posisikan stangnya lurus, ya, lurus ke depan. Kemudian nanti kita harus melihat kelurusan antara roda depan dengan roda belakang. Sistem yang baik atau kemudi yang baik, ya, itu nanti bekas atau lintasan dari roda depan itu harus sama persis dengan lintasan roda belakang. Nah, kalau misalnya terasa tidak center atau tidak lurus, maka kita harus memeriksa bagian belakangnya dulu, karena ada kemungkinan mungkin penyetelan rantai antara kiri dan kanan itu level adjusternya atau penyetelannya tidak sama, ya. Kemudian begitu kita periksa seperti ini, kita periksa juga secara manual dari depan nanti apakah miring apa tidak ini bodi, ya. Jadi kalau nanti bodinya miring, kita juga harus periksa juga kondisi dari ikatan yang di depan yang berupa suspensi dengan bagian garpunya, ya, bagian garpunya, karena di sini tadi ada poros utama dengan kolomnya. Nah, kalau misalnya sudah kita periksa ternyata ada gangguan, baru nanti kita langkah berikutnya, seperti itu Mbak. Nah, langkah-langkahnya seperti apa nanti kita lihat saat lagi. Ya, pemirsa Info Kursus masih setiakah di depan televisi Anda dan masih setiakah dengan buku catatan Anda? Pemeriksaan selanjutnya apa, Pak? Ya, jadi setelah tadi kita melakukan pemeriksaan secara visual yang
meluruskan roda depan dengan belakang. Sekarang kita akan memeriksa secara teliti kondisi dari kolom kemudi menggunakan cairan penetran. Jadi kita semprot dulu bagian-bagiannya ini, ya, disemprot dulu. Dan kemudian kita gunakan kain lap untuk menghilangkan debu dan kotorannya. Kemudian kita lihat satu persatu bagian-bagian ini apakah ada keretakan pada cat yang ada di kolom kemudi maupun yang ada di garpu. Jadi kalau misalnya di sini ada retak nanti akan kelihatan, dan ini bisa berakibat nanti pecah. Ya, makanya kita perhatikan secara teliti apakah ada keretakan di bagian catnya, karena keretakan cat ini biasanya berhubungan dengan keretakan bagian yang dicat. Jadi kita harus teliti bagian ini juga bagian sebelah kanannya, karena ini menerima beban yang cukup lumayan besar dari pada saat setir atau kemudi digerakkan maupun pada saat menerima guncangan dari jalan. Jadi ada kemungkinan retak di bagian garpu maupun pada bagian poros utama dan kolom kemudinya. Jadi seperti itu. Seperti itu ya Pak. Kira-kira ada hal-hal apakah yang harus lebih diperhatikan? Ya, jadi nanti kalau misalnya di sini ternyata ada retak ataupun misalnya ada bengkok, maka kita harus lakukan perbaikan, dan misalnya keretakannya sudah parah, maka komponen itu harus diganti karena sudah tidak mungkin dipakai lagi. A. Memeriksa keselarasan dari pergerakan sistem kemudi dengan cara meletakkan jack stand di bawah mesin sehingga roda depan terangkat dan dapat bergerak bebas. Belokkan batang kemudi ke kanan ke kiri secara perlahan-lahan sambil merasakan kelancaran pergerakannya. Sebelumnya perhatikan juga kedudukan kabel-kabel. Jangan ada yang menahan kebebasan sistem kemudi. Apabila setelah disetel masih belum teratasi, lepaskan roda depan dan seluruh susunan sistem kemudi sambil memperhatikan kemungkinan poros kemudinya bengkok, peluru dan dudukan pelurunya aus atau retak, atau kemungkinan kurang pelumas atau grease atau gemuk. Nah pemirsa, info kursus cukup menarik bukan tayangan tadi bagaimana kita melakukan pembongkaran untuk sistem kemudi ya Pak. Menarik sekali dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan tips, saran dan kesimpulan dari episode kali ini. Tetap di info kursus. Ya pemirsa setia info kursus akhirnya tiba di segmen kesimpulan, di mana segmen ini akan dijelaskan tentang pembahasan pada episode kali ini, yaitu bagaimana memelihara sistem kemudi yang akan disimpulkan oleh Bapak narasumber kita ya Pak ya, Bapak Supriyono. Disilakan Pak. Ya, baiklah pemirsa, tibalah kita menyimpulkan materi yang sudah kita sampaikan dari awal tentang pemeliharaan sistem kemudi. Jadi kita simpulkan satu lagi, jadi tadi fungsi kemudi ini adalah untuk mengendalikan kendaraan agar sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sistem kemudi. Yang pertama, itu harus enak ya dikendarai, kemudian bisa membelokkan dengan mudah, kemudian getaran yang ditimbulkan juga tidak boleh terasa sampai ke stang pengemudi. Nah kemudian waktu kita melakukan pemeriksaan, jangan lupa setiap kita mengendarai kendaraan, rasakan apakah kendaraan yang kita kendarai itu bisa berjalan lurus walaupun setang atau kemudi kita lepas. Jadi kalau misalnya lepas kemudi kemudian motor ini bergerak ke satu sisi, misalnya ke kiri atau ke kanan, berarti ada ketidakberesan pada sistem kemudi. Maka kita harus melakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan yang pertama tadi sudah dipraktikkan di awal. Pertama adalah memeriksa kebebasan dari gerak kemudi atau batang kemudinya terhadap rumah kemudi atau terhadap kolom kemudinya. Yang kedua, kemudian memeriksa kelurusan antara roda depan dengan roda belakang. Jadi roda depan itu harus melintasi
bekas lintasan untuk roda depan. Itu menandakan bahwa posisi atau dimensi dari roda itu adalah lurus. Jadi tipsnya untuk pemirsa, kalau misalnya Anda mengendarai sepeda motor kemudian rasanya tidak enak atau dia cenderung belok ke satu sisi, maka kita harus buru-buru memeriksa dari sistem kemudi tersebut agar di kemudian hari atau di waktu yang akan datang tidak menimbulkan kecelakaan atau accident yang membahayakan penumpang. Seperti itu. Ya, tentunya juga nih untuk pemirsa info kursus ya yang ada di rumah, dimanapun Anda berada harus safety riding ya Pak ya, itu utamakan keselamatan pengendara. Ya. Pak, terima kasih kesimpulannya, itu sangat bermanfaat sekali untuk saya dan pemirsa info kursus yang ada di rumah. Bagaimana pemirsa? Sudah dicatatkah kesimpulannya dan poin-poinnya seperti apa? Nah, jangan khawatir pemirsa. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak lagi nih mengenai info dunia otomotif, Anda bisa datang nih ke tempat-tempat kursus yang tersedia atau ke tempat-tempat pendidikan yang sudah disediakan juga. Bahkan kita menyediakan website di mana kalau pemirsa info kursus ingin mengunjungi website kita mencari informasi dunia otomotif, bisa kunjungi di www.info